Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang membahas tentang aplikasi integral dengan judul aplikasi integral dalam menentukan jarak tempuh. Di sini kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Farelino, yang kedua ada Husnul Khotimah, yang ketiga ada Dwi Putra, yang keempat ada Rahmat Okta, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Galang Rasya Winarso. Selanjutnya adalah latar belakang definisi kalkulus. Definisi kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan akumulasi atau turunan dan integrasi. Yang kedua, peran integral digunakan untuk menghitung besaran akumulatif seperti luas, volume, dan jarak tempuh. Yang ketiga ada relevansi. Relevansi yaitu penting untuk efisiensi bahan bakar, perencanaan, perjalanan, dan sistem navigasi modern di dunia transportasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep integral digunakan untuk menentukan jarak tempuh. Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian jika kecepatan dinyatakan dalam fungsi waktu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya menjelaskan kaitan integral dengan fungsi kecepatan, menerapkan mode integral pada kecepatan konstan maupun berubah, dan yang terakhir memberikan pemahaman aplikasi nyata kalkulus dalam rekayasa. Nah, kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada hubungan posisi dan kecepatan. Kecepatan V dalam kurung T adalah turunan pertama dari fungsi posisi S dalam kurung T. Kemudian ada konsep anti turunan. Jarak tempuh diperoleh dengan mengintegralkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Kemudian integral tentu digunakan untuk rentan waktu spesifik detik A ke detik B. Pemecah masalah. Skenario. Kendaraan bergerak dengan fungsi Vt sama dengan 2T ditambah 4 dalam rentang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5 detik. Langkah integrasi. Formulasi. S sama dengan integral dari 0 sampai 5 dari 2T ditambah 4 dt. Anti turunan. S sama dengan T kuadrat ditambah 4T dari 0 sampai 5. Substitusi. S sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 dikurangi 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 sama dengan 25 ditambah 20 dikurangi 0 sama dengan 45 meter. Jadi hasil akhirnya adalah 45 meter. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi presentasi kalkulus pada hari ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, itu tentang interpretasi hasil, yaitu analisis gerak. Kendaraan menempuh 45 meter dengan kecepatan yang terus meningkat, akselerasi dalam kurung, bukan statis. Metode penelitian yang kita ambil itu yaitu kuantitatif, deskriptif dengan studi literatur dan pemodelan yang matematis. Variabelnya di sini ada beberapa variabel, itu ada 3, itu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Bebas ini keterangannya itu waktu, yang di keterangannya itu T ya, waktu. Terus ada terikat, itu ada jarak tempuh dalam bentuk second atau S, dan kontrol itu fungsi kecepatan. Itu rumusnya V kali T. Itu ya. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ada 1. Integral sangat krusial untuk menghitung jarak pada kecepatan yang tidak konstan. Jadi integral ini tidak sangat krusial lah untuk menghitung jarak yang tidak konstan. Jadi kalau konstan itu tidak krusial ya. Terus yang kedua itu hasil integral lebih presisi dibandingkan rumus kecepatan rata-rata dalam situasi nyata. Dan yang terakhir itu sarannya dari kita, itu pengembangan model di masa depan menggunakan fungsi yang lebih kompleks. Jadi tidak fungsinya itu tidak seperti apa ya? Ya pokoknya lebih kompleks lah dari fungsinya. Tidak hanya presisi ke satu sisi aja seperti kuadrat dan trigonometri untuk simulasi pengereman atau percepatan eksponensial.
Jadi seperti itu kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini. Terima kasih, saya serahkan ke rekan saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.